Saya Hari Raharjo, tahun ini saya usia 59, jadi kurang tahun depan udah jadi lansia nih. Ya istri satu, anak saya 4, cucu ada 3. Ya jadi saya pertama kali gabung di Full Gospel itu mungkin tahun 2001 kali ya. Jadi udah hampir 22 tahun. Jadi pada saat itu teman saya Pak Lukman yang ajak saya gabung di Plaza Indonesia Chapter pada saat itu. Udah 22 tahun di Full Gospel. Dan saya sangat diberkati ada di dalam wadah ini. Jadi sekarang saya pelayanannya di DKI 6. Jadi tadinya DKI 6 nih ada 18 chapter. Tapi gara-gara Covid yang sekarang aktif mungkin hanya 6. Tapi puji Tuhan, saya percaya Tuhan akan pulihkan lagi kegiatan Full Gospel di DKI 6 biar 18 chapter ini bisa aktif semua. Saya percaya mungkin tahun depan ya, kita imanin saja. Ya mungkin hari ini kesaksian saya mungkin hari ini saya bisa bersaksi di Tomang Chapter, ini semua anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena 5 tahun yang lalu, 2018, saya hampir dipanggil Tuhan. Jadi pas 1 April 2018, itu pas hari Paskah. Hari Paskah saya istri sama anak saya dan juga papa saya, kita sama-sama ke gereja di Greenfield, gereja GKI Greenfield. Nah di situ saya keringet dingin. Padahal AC nyala kan, AC nyala, tapi keringetan. Terus sesak napas. Jadi ternyata itu saya kena serangan jantung. Tapi saya tidak semaput, masih sadar. Dan saya sempat coba dikasih air panas, teh panas di ruangan gereja, tapi tetap aja sesek. Akhirnya dibawa ke IGD di Geraha Kedoya. Nah pas hari itu libur, tidak ada dokter. Tapi puji Tuhan, ada satu dokter yang sedang praktek, itu Dr. Sundoro, spesialis jantung. Dia sedang kateter orang, pasiennya paginya. Pas saya masuk IGD, Pak Sundoro selesai tindakan, langsung periksa saya, langsung dia katakan ini langsung di kateter karena jantung saya udah sumbat 99% arterinya. Jadi tinggal 1% nyawa saya. Jadi puji Tuhan. Tapi saya tetap sadar pada saat itu. Terus saya ditindak sebagainya. Ya akhirnya oke semua. Jadi sungguh Tuhan ajaib. Pas hari libur ada dokter, saya bisa ditangani. Jadi saya ucap syukur bahwa kalau hari ini saya masih ada di sini, ini semua anugerah Tuhan. Dan puji Tuhan karena saya ditolong Tuhan pada saat itu. Hari ini saya bisa nikahkan 3 anak saya. 3 anak saya itu 3 tahun berturut-turut menikah, 2019, 2020, 2021. 3 putri saya married, lalu 2020 cucu pertama, 2021 cucu kedua dan ketiga. Jadi saya bisa bertemu dengan cucu-cucu saya. Seandainya pada saat itu saya dipanggil Tuhan, ya mungkin nggak bisa ketemu ya. Bisa ketemu Tuhan aja. Jadi memang rencana Tuhan beda-beda untuk setiap kita. Mungkin saya diingatkan juga teman kita ya, Presiden Chapter Bintaro Chapter. Itu 2 tahun yang lalu ya. Sama juga serangan jantung. Usianya seperti saya, usianya kalau dia hidup 59 tahun ini. Tapi cara Tuhan beda-beda. Dia dipanggil Tuhan karena dia sempat dirawat di rumah sakit apa tuh? Premier ya. Di rumah sakit Premier di Bintaro juga pasang ring, sudah dipasang ring. Tapi akhirnya dipanggil sama Tuhan. Dia sembuh, pulang, terus 2 minggu kemudian kena serangan lagi. Nah, pada saat itu langsung dipanggil sama Tuhan. Jadi nasib kita nih, usia kita memang
di tangan Tuhan. Jadi kalau kita masih dikasih umur, mari kita mengucap syukur ya. Kita tetap melayani Tuhan, melayani keluarga dan sebagainya. Dan saya mungkin sharing sedikit ayat, satu ayat. Jadi saya ikuti program FCBH, Faith Comes by Hearing. Jadi saya ucap syukur untuk program ini, di mana kita dibangun secara rohani ya. Jadi FCBH ini setiap hari kita dikasih satu pasal untuk dibaca. Jadi bulan April sempat kita baca 1 Korintus pasal 3. Jadi kita diminta untuk renungkan dari pasal itu kira-kira ayat-ayat mana yang kira-kira berbicara kepada kita. Nah, jadi ayat yang berbicara kepada saya pada saat itu 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Mungkin saya bacakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi di sini saya diajari ya kita harus pelihara tubuh kita. Jadi bukan saja jasmani, tapi roh, jiwa dan tubuh. Jadi kita harus sehat. Kita harus sehat secara roh, jiwa dan tubuh. Kalau kita tidak jaga kesehatan ini, maka tubuh kita binasa dan kita ikut tanggung jawab. Kita ikut tanggung jawab atas kebinasaan tubuh kita ini. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Terus juga satu ayat lagi di Matius 6 ayat 11 di doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah itu saya rasa kelemahan saya juga, saya hobi makan. Lalu sembarangan makan. Saya rasa di full gospel juga bahaya karena tiap kali ketemu makan, Jadi mari kita cari makanan yang lebih sehat lah. Jangan makan yang sembarangan. Terus yang terakhir ada pepatah Tionghoa dikatakan Ping Chong Kolu. Jadi penyakit itu masuknya tuh dari mulut. Jadi kita harus jaga mulut. Jangan lihat makanan enak langsung disantap habis. Ya kita harus ada pengendalian diri. Saya rasa yaitu saya punya kesaksian, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.